Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah dan tetap berkreativitas. Oh ya, pertemuan ini merupakan pertemuan di mana banyak mahasiswa yang meminta saya untuk bisa menjelaskan tugas terkait makalah yang saya sebarkan. Nah, tugas yang sudah saya berikan adalah tugas beberapa topik yang ada di lingkungan kalian sekitar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas manajemen strategi dan komunikasi bisnis. Nah, pada intinya tugas yang saya berikan kepada mahasiswa yang menempuh mata kuliah manajemen strategi dengan mandik komunikasi bisnis itu hampir memiliki kesamaan, hanya topiknya yang harus memiliki pembedaan yang ada di kalian. Nah, yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah judul itu harus kalian pilih terkait yang ada di sekitar kalian. Artinya pikirkan produk, teknologi atau sejenisnya yang dibutuhkan yang masyarakat yang ada di sekitar kalian. Contoh judul itu adalah judul yang belum diekspos atau belum mengalami publish secara besar atau yang masih ketertinggalan dan sebagainya. Nah, jadi hasilnya kalian harus tetap menghasilkan produk. Nanti produknya apa? Baik itu bentuk produk teknologi maupun produk yang bisa dinikmati atau jenis pelayanan. Kira-kira apa yang bisa kalian angkat di daerah kalian atau di sekitar kalian sendiri. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Nah, di situ untuk rancangan anggaran biaya. Di rancangan anggaran biaya kan sudah saya berikan Excel di sana. Nah, di Excel itu tolong dikerjakan, artinya dikerjakan dalam pengelolaan suatu usaha tadi, apa saja yang akan dikeluarkan oleh pengusaha atau mitra dengan kalian. Artinya di situ ada honorium pengelola SDM. Artinya kira-kira membutuhkan berapa banyak sumber daya manusia yang dikeluarkan untuk membiayai suatu kegiatan itu. Contoh, ketika ada bisnis mebel, artinya dia menggunakan beberapa banyak pengguna atau karyawan. Contohnya dia menggunakan 20 karyawan. Jadi di bagian jahit itu berapa dan bagian itu berapa dan berapa include pengeluaran dari 20 karyawan tadi, berarti harus kalian harus kalian hitung secara keseluruhan, berarti berapa pengeluaran honorium pengelolaan SDM dalam waktu 1 bulan atau beberapa kalian itu nih. Nah, nanti tinggal dikalkulasikan. Terus pembelian bahan habis pakai, kira-kira bahan yang habis pakai digunakan buat apa? Jadi contohnya bahan habis pakainya artinya penggunaan kursi berarti dari kayu, terus bahan-bahan yang pelapisnya dan sebagainya itu yang bisa digunakan, kira-kira habis berapa? Artinya belanja perjalanan, artinya transportasi dan sebagainya itu yang harus bisa kalian pikirkan juga, atau biaya lain-lain bisa kalian masukkan juga di sana. Jadi secara tidak langsung kalian akan harus menghitung berapa banyak pengeluaran biaya personil, gaji, upah dan sebagainya, atau biaya bahan, biaya perjalanan dan biaya lain-lain itu harus kalian hitung secara keseluruhan. Nah, format yang saya sudah berikan artinya format laporan yang digunakan dengan total keseluruhan adalah minimal 30 lembar. Itu sudah termasuk lampiran. Nah, yang harus kalian bikin adalah ringkasan abstrak kegiatan. Jadi kegiatan yang kalian bikin tadi, kalian akan bikin abstrak ringkasan singkat apa yang akan kalian keluarkan. Contoh, di abstrak itu kalian akan menuangkan bahasanya di situ adalah kendala terkait bisnis yang dijalankan, apa aja ceritakan di sana. Artinya ceritanya dari umum ke khusus, kayak itu. Sama, setiap cerita itu harus dari umum ke khusus dan sampai mengerucut kepada suatu topik pembahasan tadi. Jadi apa yang harus dibahas, itu. Nah, di situ ada daftar isi tentang lampiran yang akan tentang apa isi yang dari makalah kalian, terus kata pengantar. Terus di bab 1, pendahuluan itu ada secara ringkas tentang kondisi dan permasalahan mitra usaha masyarakat. Contoh, jadi kalau kalian meneliti tadi bisnis, contoh adalah di lingkungan kalian adalah banyak pohon kelapa, tapi di sana masih belum dimanfaatkan dengan baik. Artinya cuma digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, artinya masak sayur dan sebagainya, atau digunakan untuk orang ketika bulan puasa hanya mengambil dogannya sendiri, artinya itu yang bisa digunakan. Jadi ketika masyarakat mitra tadi, jadi apa,
punya pohon kelapa tapi masih belum bermanfaat secara potensial. Jadi bisa dimanfaatkan secara potensial yang lebih. Jadi ceritakan di sana di latar belakang, di pendahuluan tadi, dari apa problem yang dihadapin sampai dia selesai kayak gitu loh. Jadi problemnya apa aja deh ketika dia menggunakan produk kelapa tadi. Jadi apa yang harus dia manfaatkan menjadi potensial lebih kayak gitu, sehingga bisa diekspos kepada masyarakat yang lebih luasnya. Terus tujuan dan sasaran, di sana tujuan kegiatan buat apa, artinya digunakan untuk masyarakat dan sebagainya. Sasaran kegiatan buat apa, secara ringkas kan bisa jelaskan di situ. Kira-kira manfaatnya buat apa, sasarannya untuk siapa aja, masyarakat umum, menengah, bawah, atas dan sebagainya. Terus metode pelaksanaannya yang telah dilakukannya itu jelaskan dengan tampil atau foto. Kira-kira metodenya kalian akan manfaatkan siapa? Jadi ada bisa kayak kerangka yang kira-kira nanti dari petani pohon kelapanya akan digunakan untuk siapa dan sebagainya. Sampai output hasilnya itu yang di output produknya ke siapa. Artinya bisa secara deskriptif yang bisa kalian jelaskan di situ dengan pola-pola gambar dan sebagainya. Terus keluaran yang dicapai, output dihasilkan foto, produk, atau dan sebagainya. Jadi output yang dihasilkan apa? Atau website, atau produk, atau teknologi dan sebagainya. Itu yang bisa dikeluarkan dari capaian output yang dijelaskan tadi. Jadi harus keluar kayak gitu loh. Terus manfaat yang diperoleh, outcome. Nah, jadi output itu yang dicapai, yang dihasilkan produknya, tapi outcome hasil yang dilakukan kepada mitra. Kira-kira mitra dapat apa? Contoh kita mitra dengan masyarakat sebagai petani memiliki tanaman, pohon kelapa dan sebagainya. Kira-kira masyarakat berapa? Dapat pendapatan, dan pendapatan tadi digunakan untuk apa? Belanja rumah tangga dan sebagainya. Ini dijelaskan dalam bentuk yang sudah mendapatkan pengabdian disertai dengan data, tabel, grafik, dan foto. Nah, itu artinya alur yang harus diceritain, outcome-nya kepada masyarakat atau mitra itu sendiri. Dampak ekonomi dan sosial, kira-kira ekonomi masyarakat akan mendapatkan peningkatan atau enggak dan sebagainya. Terus selanjutnya berupa peningkatan pada mitra, laporan dalam bentuk data terstruktur, dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik sehingga terlihat peningkatan. Jadi grafnya fluktuasi ketika kita nanti masuk di start atau di kalian wawancara sekarang masih low, artinya kalau kita fluktuasi ke tinggi maka bisa naik ke atas kayak itu loh, dari manfaat yang diperoleh, outcome-nya. Terus di bab 5-nya kalian harus mengerjakan terkait hambatan atau kendala yang maupun yang menjadi pendukung atau tidak lanjut dari suatu produk tadi atau kegiatan itu sendiri. Jadi faktor apa yang jadi penghambat atau pendukungnya apa aja. Terus solusi atau tindak lanjutnya kalian akan gunain apa. Di situ sudah kalian jelaskan, artinya membuka dari pendahuluan dari latar belakang tadi. Rencana dan langkah strategi agar kegiatan dapat berlanjutan. Jadi kedepannya buat apa sih? Gimana sih caranya? Langkah yang harus dimanfaatkan kepada masyarakat untuk kedepannya. Jadi kita tetap kelola petani, artinya bisa bekerja sama dengan petani tetap nanam pohon kelapa, tapi kita sebagai produsennya kita bisa tengkulak, pengempul atau sebagainya, itu bisa memperoleh mereka. Terakhir itu ada di bab 7 ada kesimpulan dan saran. Jadi apa kesimpulannya, hasilnya, dan saran akhirnya apa yang harus didapatin. Sarannya apa, kalian akan menolak itu atau enggak dan sebagainya. Sumber referensi mungkin bisa diambilkan dari jurnal, buku, koran dan sebagainya, atau wawancara, sumber wawancara. Jadi kalau dari sumber wawancara pasti bisa tulis anonim dan sebagainya. Lampirannya informasi penting lain dengan dokumentasi foto-fotonya, itu yang bisa dilampirkan. Jadi menurut saya mudah buat anak-anak yang belajar tugasnya terkait komunikasi bisnis maupun manajemen strategi. Pada intinya kita akan belajar tentang bisnis, gimana kalian bisa ngelola atau bisa follow up dari hasil video kalian sebelumnya, karena kalian sudah UKM kelas kecil menengah, artinya terkait itu, atau memang belum terekspos. Itu yang bisa kalian untuk bisa ekspos, untuk bisa diangkat menjadikan suatu makalah. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Kalau pernah ada yang sebelum jelas bisa tanya.